Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Yurise dengan NIM 190411393 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan TPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi. Apa itu fungi? Kata jamur berasal dari kata Latin yakni fungi. Jamur atau fungi berreproduksi secara aseksual yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dengan cara seksual pada zigospora, ascospora, dan basidiospora. Jamur atau fungi hidup di tempat-tempat yang lembab, air laut, air tawar, tempat yang asam dan bersimbiosis dengan ganggang, hingga kemudian membentuk lumut atau ichneus. Menurut Ganjar 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil. Tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekspresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Sementara menurut Campbell 2003, fungi adalah eukaryota dan sebagian besarnya merupakan eukaryota multiseluler. Meskipun fungi pernah dikelompokkan ke dalam kingdom tumbuhan, fungi adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari eukaryota lainnya ditinjau dari caranya memperoleh makanan, organisasi struktural, pertumbuhan, dan cara bereproduksi. Selanjutnya cara hidup fungi. Yang pertama saprofit, yaitu hidup di makhluk hidup yang sudah mati. Dan selanjutnya parasit, yaitu hidup di makhluk hidup yang masih hidup atau menunggu inangnya. Selanjutnya fungi laut dibedakan menjadi dua. Fungi laut dibedakan menjadi dua. Yang pertama obligat, bisa di lingkungan salinitas tinggi, dan selanjutnya fakultatif, bisa hidup di lingkungan salinitas tinggi dan rendah. Selanjutnya pemanfaatan fungi laut. Yang pertama bioremediasi, yang kedua bidang pangan, industri fermentasi, yang ketiga farmaseutikal, selanjutnya terakhir penyebab penyakit tumbuhan manusia hewan. Selanjutnya masuk ke fungi yang saya pilih, yaitu Rhizopus oryzae. Kita masuk ke klasifikasinya. Yang pertama kingdom fungi, divisio Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, familia Mucoraceae, genus Rhizopus, spesies Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae. Ciri-ciri Rhizopus oryzae secara umum antara lain ialah hifa tidak bersekat atau senositik, hidup sebagai saprotrof, yaitu dengan menguraikan senyawa organik. Pembuatan tempe dilakukan secara aerobik, reproduksi aseksual cendawan Rhizopus oryzae dilakukan dengan cara membentuk sporangium yang di dalamnya terdapat spora niospora. Pada Rhizopus oryzae terdapat stolon, yaitu hifa yang terletak di antara dua kumpulan sporangiofor atau tangkai sporangium. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan fusi hifa positif dan hifa negatif membentuk progamentangium. Progamentangium akan membentuk gametangium. Kita masuk ke 4 fase pertumbuhan fungi. Yang pertama fase lak, merupakan fase awal yang muncul ketika mikroorganisme menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau medium baru. Fase tersebut dapat muncul karena perbedaan nutrisi medium pada kultur awal dan baru, atau bisa juga karena umur inokulum yang sudah cukup tua. Fase eksponensial merupakan suatu fase ketika sel mulai aktif membelah diri dengan waktu generasi yang panjang. Fase tersebut akan berhenti sesuai dengan ketersediaan nutrisi di dalam medium dan beberapa faktor lain. Fase stasioner merupakan fase ketika jumlah mikroorganisme di dalam kultur tidak mengalami pertambahan maupun pengurangan, sehingga membentuk keseimbangan. Fase tersebut muncul karena ada dua faktor umum, yaitu karena nutrien penting dan medium sebagian besar telah habis digunakan, dan karena adanya beberapa produk
buangan dari metabolisme sel yang terakumulasi di dalam medium dan menghambat pertumbuhan. Terakhir, fase kematian merupakan suatu fase ketika sebagian besar sel di dalam kultur mengalami kematian dan lisis sel karena kehabisan nutrisi. Pengaplikasian Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae sebagai starter. Jamur ini sering digunakan sebagai starter dalam pembuatan berbagai jenis keju, tumbuh pada susu. Kultur starter harus mampu untuk memfermentasikan laktosa, menghasilkan asam amino dari proses proteolisis. Untuk peran utama jamur dalam pembuatan keju ialah mempertajam cita rasa dan aroma, serta sedikit memodifikasi penampakan tekstur tahu keju. Selanjutnya, peran Rhizopus oryzae sebagai bahan pangan dan penghasil enzim. Jamur Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembuatan tempe. Jamur Rhizopus oryzae ini aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur Rhizopus oryzae ini memiliki kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Selain itu, jamur Rhizopus oryzae mampu menghasilkan protease. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.